Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Saputra dengan NIM 22029009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teorema Pitagoras. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi, teorema Pitagoras ini diambil dari nama seorang filsuf atau ilmuwan matematika dari Yunani yang telah membawa pengetahuan ini dan telah membuktikannya secara sistematis dan sampai saat sekarang diambil dan diabadikan menjadi teorema Pitagoras yang kita tahu. Nah, definisi dari teorema Pitagoras itu adalah yaitu menjelaskan hubungan atau relasi antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Dan untuk bunyi teorema Pitagoras adalah kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lainnya. Nah, ini adalah gambar segitiga siku-siku yang siku-siku di C. Secara sistematis, bunyi dari teorema Pitagoras ini dapat kita tulis sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan dari rumus ini dapat kita turunkan dua rumus lainnya, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu yang A kuadrat atau alasnya sama dengan sisi terpanjang atau sisi miringnya dikurangi dengan tingginya. Yang kedua ada B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, inilah rumus umum yang sering digunakan dalam teorema Pitagoras. Selanjutnya adalah sifat dari teorema Pitagoras. Yang pertama, dia hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Yang kedua, minimal dua sisi dapat diketahui terlebih dahulu. Jadi itulah sifat dari teorema Pitagoras. Lanjut ada kegunaan dari teorema Pitagoras. Ada beberapa kegunaan dari teorema Pitagoras. Yang pertama, untuk menentukan jenis segitiga. Nah, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Dan jika A kuadrat besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul di A. Jika A kuadrat kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip di A. Yang kedua, untuk menghitung panjang sisi pada bidang datar dan bangun ruang. Yang ketiga, untuk menghitung jarak dua titik pada bidang koordinat. Jadi, inilah beberapa kegunaan dari teorema Pitagoras. Selanjutnya, yaitu ada teorema 5.5 yang berbunyi, jika digambarkan garis tinggi dari hipotenusa sebuah segitiga siku-siku, maka dua segitiga yang terbentuk sebangun dengan segitiga semula dan juga segitiga lainnya. Nah, ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Ini ada gambar segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di C, dan CD ini merupakan garis tinggi dari segitiga ABC. Nah, dari gambar ini, sudut CAB itu sama dengan sudut CAD, karena sudutnya berhimpit. Yang kedua ada sudut BCA sama dengan sudut ADC, yaitu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ACD. Itu adalah pesulat sudut-sudut, yaitu jika dua buah sudut pada segitiga sama, maka segitiga itu sebangun. Nah, yang kedua ada sudut ABC itu sama dengan sudut CBD karena juga berhimpit. Sudut BCA itu sama dengan sudut CDB, sudutnya siku-siku yaitu 90 derajat. Maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BCD, itu juga merupakan pesulat sudut-sudut, yaitu jika dua sudut pada segitiga itu sama, maka segitiga itu sebangun. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ACD juga sebangun dengan segitiga BCD. Jadi terbukti teorema 5.5. Selanjutnya ada teorema 5.6
yang berbunyi jumlah dari kuadrat panjang dari kaki sama dengan kuadrat dari panjang hipotenusanya. Nah, ini dapat dibuktikan dengan menggunakan pendekatan garis tinggi. Sebenarnya ini dapat dibuktikan dengan berbagai banyak cara, tapi di sini akan dibuktikan dengan garis tinggi. Nah, ini ada segitiga ABC, siku-siku di C, dan CD juga merupakan garis tinggi dari segitiga ini. Nah, di sini kita menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Nah, ini dapat dibandingkan atau dibuat perbandingannya. Jika A dibandingkan dengan C itu sama dengan C2 dibanding A. Yaitu A ini sama dengan C2 dan C itu sama dengan A. Maka A kuadrat sama dengan C dikali C2. Ini persamaan 1. Nah, yang kedua ada B ini sama dengan C1 dan C dari ini sama dengan B, yaitu sisi miringnya. Maka B kuadrat sama dengan C dikali C1. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan kedua ini dijumlahkan, maka didapatlah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C dikali C2 ditambah C dikali C1. Nah, C dikali C2 tambah C kali C1 ini dapat difaktorkan, yaitu dengan C dalam kurung C2 ditambah C1. Nah, kita tahu bahwa C2 ditambah C1 ini dalam gambar adalah C, yaitu panjang dari A ke B. Maka dapat ditulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C. C dikali C adalah C kuadrat, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka ini terbukti bahwa jumlah dari kuadrat panjang dari kaki sama dengan kuadrat dari panjang hipotenusanya. Ini terbukti rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selanjutnya materi segitiga siku-siku istimewa. Yang dibahas di sini adalah sudut-sudut pada segitiga. Yang pertama ada sudut yang nilainya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, teorema Pythagoras di sini dapat digunakan untuk mencari perbandingan sisi-sisi pada segitiga istimewa atau segitiga siku-siku istimewa ini. Nah, dimisalkan panjang AC ini 2x cm. Nah, ini sudut CAD itu sama dengan sudut ABC sama dengan sudut ACB. Itu nilainya 60 derajat. Nah, dari sudut C ini ditarik garis ke AB itu menghasilkan sehingga tegak lurus dan sudut C ini terbagi menjadi dua, yaitu 30 derajat dan 30 derajat. Nah, maka sudut ACD sama dengan sudut BCD itu nilainya 30 derajat. Nah, kita tahu bahwa AD ini adalah setengah dari AB. Maka setengah dari AB-nya yaitu 2x cm. Jadi AD panjangnya adalah x cm. Nah, dari ini dapat kita cari CD dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, AC di sini adalah 2x cm dan AD adalah x. Maka AC kuadrat 2x kuadrat dikurang x kuadrat. Maka 4x kuadrat kurang x kuadrat di dalam akar. Nah, ini dikurangkan jadi 3x kuadrat. Dan x kuadrat bisa dikeluarkan dari akar menjadi x. Nah, tinggal akar 3 saja. Maka CD adalah x akar 3. Jadi dapatlah perbandingannya, yaitu AD banding CD banding AC itu adalah X banding X akar 3 banding 2X, atau disederhanakan menjadi 1 banding akar 3 banding 2. Nah, selanjutnya sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini adalah gambar dari sudut segitiga ABC yang sudut
nya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, misalkan ini BC ini adalah 2x cm. Nah, AB itu sama dengan BC, itu sama dengan 2x cm. Nah, sudut dari ABC itu 90 derajat, dan sudut BAC itu 45 derajat, dan juga sudut ACB itu jumlahnya juga 45 derajat. Nah, kita mencari AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. AC yaitu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB yaitu 2x kuadrat ditambah BC 2x kuadrat juga. Maka akar dari 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Nah, ini dijumlahkan hasilnya akar 8x kuadrat. Nah, x bisa dikeluarkan dari akar menjadi ini bisa dikeluarkan jadi 2x akar 2 saja. Nah, jadi perbandingannya yaitu AB banding BC dibanding AC itu adalah 2x banding 2x banding 2x akar 2. Disederhanakan sama-sama dibagi 2x, maka jadinya 1 banding 1 banding akar 2. Nah, baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan tentang materi teorema Pythagoras dan segitiga siku-siku istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.